Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 0,15% ke angka 6.864. Dan di video ini saya coba menganalisa satu saham yang laporan keuangan sudah mulai membaik dan saat ini mencoba untuk break resistennya. Dan beberapa saham yang menurut saya masih bisa dipantau pergerakannya. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham Arto. Arto hari ini turun 3% lebih ke harga 9.650. Bisa kita lihat di grafik. Dalam satu minggu terakhir ini memang Arto trennya sudah mulai bergerak naik. Dan kemarin sempat naik di atas garis EMA 50. Tapi hari ini bisa kita lihat Arto ternyata masih gagal naik melewati resisten psikologisnya di harga 10.000. Dan sekarang ini kembali turun menuju garis EMA 50. Yang saat ini berada tepat di 9.650. Dan di bawahnya ada support di harga 9.000. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini trennya masih bergerak naik. Dan hari ini kalau berita bahwa Arto mencatatkan laba 29 miliar di kuartal 2 ini. Dan jika kita bandingkan dengan kuartal 2 tahun 2021 yang mencatatkan rugi, saat ini berbanding terbalik. Jadi yang sebelumnya rugi saat ini sudah mencatatkan laba. Dan dari data broker summary, jika kita lihat penurunan 3% lebih hari ini masih ada distribusi. Dan asing yang terus melakukan akumulasi satu minggu terakhir ini, hari ini terlihat melakukan sedikit distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, penurunan hari ini menurut saya merupakan koreksi yang wajar. Karena dalam satu minggu terakhir ini, Arto sudah naik lumayan tinggi. Dan untuk teman-teman yang saat ini ingin membeli saham Arto, menurut saya masih bisa dipantau pergerakannya. Bisa lihat apakah besok Arto masih bisa bertahan di atas garis EMA 50. Apabila masih bisa bertahan, bisa coba entry. Atau apabila ternyata gagal break dari garis EMA 50, bisa tunggu kembali di sekitar harga 9.000. Dan untuk teman-teman sebelumnya sudah berhasil membeli di sekitar harga 8.000 ke bawah, menurut saya saat ini Arto masih bisa di hold. Karena saya lihat masih ada potensi untuk naik di atas resisten psikologis di harga 1.000 ini dan lanjut naik menuju target terdekat itu di harga 11.000. Satu apabila berhasil break, baru target berikutnya itu di garis EMA 150 di harga 11.850 sampai harga 12.000. Jadi walaupun hari ini ada distribusi masih kecil, asing juga distribusi masih kecil hari ini. Jadi menurut saya masih bisa di hold dan masih bisa dipantau untuk satu minggu ke depan. Cepin bisa kita lihat hari ini naik hampir 2% ke harga 6.000. Dan Cepin secara grafik bisa kita lihat saat ini masih bagus trennya walaupun sebelumnya gagal break harga 6.000, tapi pada saat turun mengetes garis EMA 150 bisa kita lihat Cepin masih kuat bertahan. Walaupun sempat turun mengetes garis EMA 50, tapi secara candle ini belum terkonfirmasi turun di bawah garis EMA 150. Jadi secara tren Cepin masih bagus trennya. Dan untuk support EMA 150 bisa kita lihat saat ini di harga 5.650. Sedangkan untuk support terdekat saat ini di harga 5.800. Dan untuk support EMA 50 saat ini di harga 5.550. Jadi menarik untuk dilihat karena apabila Cepin dalam satu minggu ke depan berhasil break harga 6.000, maka Cepin akan lanjut uptrend menuju target berikutnya itu di 6.300. Jadi untuk teman-teman sudah mempunyai saham ini, menurut saya Cepin masih sangat layak untuk di hold. Apalagi garis EMA 50 bisa kita lihat saat ini terus bergerak naik, dan apabila terus naik ada potensi untuk berpotongan dengan garis EMA 150. Dan garis MACD pun sebelumnya bergerak turun, saat ini telah berpotongan dan mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 1% lebih hari ini masih ada akumulasi. Asing juga bisa kita lihat 2 hari terakhir ini masih masuk akumulasi saham Cepin. Jadi apabila teman-teman mau swing trade dan sudah berhasil membeli di sekitar garis EMA 150, masih bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata Cepin masih gagal break dari harga 6.000 ini. Atau seperti saya bilang, hold saja selama garis EMA 150 dan garis EMA 50 tidak terlewati.
Karena saat ini menurut saya trennya masih sangat layak untuk di hold. Dengan target berikutnya itu di 6.300 sampai 6.500. Berikutnya sangat coba analisa saham EMTK. EMTK juga menarik untuk dilihat karena 1 minggu terakhir ini mencoba untuk bangkit dari downtrendnya dan saat ini memang terlihat sudah naik di atas garis EMA 50. Tapi memang candle 2 hari terakhir ini menurut saya masih belum bagus. Jadi bisa saja ini false breakout apabila ternyata dalam 1 minggu ke depan EMTK gagal bertahan di atas garis EMA 50 ini. Karena walaupun naik di atas garis EMA 50, candlenya masih candle doji. Jadi tidak kuat candlenya. Dan untuk support di bawah garis EMA 50 menurut saya di harga 1800. Jadi saat ini garis EMA 50 di harga 1840, support di bawahnya itu di 1800. Dan untuk garis MACD saat ini bisa kita lihat masih terus bergerak naik. Dan dari data broker summary bisa kita lihat walaupun hari ini cuma naik 0,53%, ada akumulasi. Asing juga bisa kita lihat 1 minggu terakhir ini sudah mulai masuk akumulasi saham EMTK. Dan setelah asing masuk akumulasi bisa kita lihat EMTK juga mulai bergerak naik. Jadi menarik untuk dilihat apabila teman-teman sudah berhasil membeli di harga bawah di sekitar 1.500-an sampai 1.600-an, bisa jadikan harga 1.800 untuk trading stopnya. Karena menurut saya harga 1.800 saat ini supportnya lebih kuat daripada garis EMA 50. Jadi selama EMTK tidak turun di bawah harga 1.800, EMTK masih bisa di hold. Dengan target terdekat itu di resisten psikologisnya di harga 2.000. Dan di atasnya baru ada resisten di EMA 150 di harga 2015. Tapi hati-hati apabila garis EMA 150 terus bergerak turun dan tepat di harga 2.000, maka harga 2.000 akan berubah menjadi resisten yang sangat kuat. Tapi secara tren memang terlihat saat ini MTK sudah mencoba untuk reverse trend. Jadi sangat menarik untuk dipantau pergerakannya. Dan berikutnya saya coba analisa saham SCMA. Yang pergerakannya bisa kita lihat juga sudah mulai membaik. Karena saat ini sudah berada di atas garis EMA 50. Dan untuk support kuatnya bisa kita lihat masih tetap di angka 200. Karena setiap kali menyentuh angka 200, SCMA masih bisa bertahan, mencoba untuk break garis EMA 50, ternyata gagal break, balik kembali ke 200 masih bisa rebound dan saat ini sudah terkonfirmasi break dari garis EMA 50 di harga 224. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih terus bergerak naik. Dan bisa kita lihat pada penurunan hari ini 0,86%, SCMA masih ada akumulasi. Sedangkan asing masih terus distribusi saham SCMA. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman saat ini belum sempat entry membeli saham SCMA, menurut saya masih bisa dipantau. Untuk target entry-nya bisa tunggu di sekitar harga 220 sampai garis EMA 50 di harga 224. Jadi apabila SCMA turun mengetes target harga ini dan masih bisa bertanda rebound, teman-teman baru coba entry. Dengan target terdekat untuk take profit itu di sekitar harga 246 sampai garis EMA 150 di harga 264. Dan untuk teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 200, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Apabila teman-teman memang ingin hold untuk tren yang lebih lama. Karena selama masih kuat di harga 200, SCMA berpotensi untuk reverse trend. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.